wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are fine today. Walaupun kita sedang berpuasa, tetap semangat ya teman-teman semua. Before we start our lesson, recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, Misika punya pantun nih. Bulan Ramadan telah tiba, bulan yang penuh dengan berkah. Setelah belajar alat peredaran darah manusia, yuk kita belajar jalur peredaran darah. Teman-teman, alat peredaran darah manusia itu ada dua. Yang pertama, ada jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah tempat mengalirnya darah. Nah, mengalirnya darah tersebut disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah tertutup. Mengapa? Karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah di dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, lalu ke bilik kanan, selanjutnya ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Oke, seperti pada video, darah yang mengandung CO2 masuk ke serambi kanan, lalu masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah dipompa ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dan O2. Darah yang mengandung O2 akan mengalir ke serambi kiri. Selanjutnya, peredaran darah besar. Darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri, lalu ke bilik kiri, lalu darah mengalir ke seluruh tubuh, lalu darah akan mengalir ke serambi kanan. Ya, sesuai dengan video, darah yang mengandung O2 akan masuk ke serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri. Di bilik kiri, darah dipompa ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh terjadi pertukaran O2 dan CO2. Darah yang mengandung CO2 akan mengalir ke serambi kanan. Setelah teman-teman mengetahui alat dan jalur peredaran darah manusia, mari kita simak penyakit pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia. Keadaan di mana kurangnya asupan zat besi. Penyebabnya rendahnya hemoglobin. Gejala mudah lelah, pusing. Pencegahan dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi. Yang kedua, hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah menurun di bawah normal. Penyebabnya penurunan tekanan darah, gejala lemas, pusing. Pencegahan dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi dan banyak minum air putih. Ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah meningkat di atas normal. Penyebab gaya hidup dan pola makan yang buruk. Gejala sakit kepala hebat. Pencegahan dengan mengurangi konsumsi garam dan rutin kontrol tekanan darah. Yang keempat, leukemia atau kanker darah. Penyebabnya bertambahnya sel darah putih yang tak terkendali. Gejala mimisan dan pendarahan pada gigi ataupun gusi pada stadium awal. Yang kelima, jantung koroner. Penyebabnya penyumbatan pembuluh darah di pembuluh jantung koroner. Gejala sakit di bagian dada. Pencegahan, olahraga, dan menjaga berat badan. Yang keenam, hemofilia. Kegagalan dalam proses pembekuan darah. Penyebabnya kekurangan faktor pembeku darah.
Gejala lebam di kulit. Pencegahan, penderita berusaha agar tidak terluka. Yang ketujuh, talasemia. Kelainan sel darah merah yang berbentuk tidak normal dan cepat rusak. Penyebabnya faktor keturunan. Gejala mudah lelah, pucat. Pencegahan dengan menghindari pernikahan pada penderita yang berisiko talasemia. Setelah ini, kalian diminta untuk mengerjakan worksheet nomor 11 yang berjudul Jalur Peredaran Darah Manusia. Pada lembar ini, di sistem peredaran darah manusia, kamu tuliskan peredaran darah tertutup beserta penjelasannya. Di bagian peredaran darah kecil, silakan kalian tuliskan sesuai dengan penjelasan. Di urutan peredaran darah kecil, kalian tuliskan dalam bentuk narasi. Di bagian bawah, kalian tuliskan sesuai dengan penjelasan. Begitu juga untuk lembar kedua. Untuk bagian penyakit pada organ peredaran darah, kalian bisa tuliskan di lembar belakang. Jika sudah selesai mengerjakan, silakan kalian foto dan upload ke LMS. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Okay friends, recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for your attention today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.